Yang kayak tahun 2025 nih bakalan apa? Bakalan mantap kali sih. Udah tahu beritanya? Udah tahu beritanya? Jadi kalau yang baca ya, yang lagi tren sekarang tuh Pilpres tahun nomor 79 tahun 2025 tentang kenaikan gaji ASN yang jadi gaji ASN ini rencananya mau dinaikin sama Prabowo. Gaji apa aja tuh? Pertama ada gaji TNI, gaji Polri, gaji guru, gaji dosen. Nah, gaji-gaji orang tuh bakal dinaikin sama guru. Sama guru, sama Prabowo. Gitu ya. Gimana menurut lo? Gimana yang ya kalau menurut aku ya, kayaknya kurang efektif dari dinaikin gaji-gaji itu gitu. Mungkin ya kayak Prabowo ini mikirnya ketika dinaikin gaji PNS tuh ya masalah yang kemarin tuh dilupakan sama orang-orang tuh kan kemarin permasalahan di keuangan kan efisiensi terus makan makanan gizi gratis. Nah jadi efek dari itu akhirnya orang-orang tuh kayak kecewa dengan pemerintahan. Nah bagaimana Prabowo ini Pak Presiden kita ini untuk bisa merangkul kembali masyarakatnya gitu membuat masyarakat masyarakat itu senang lagi gitu rasanya dengan membuat program ini kenaikan gaji ASN. Jadi kalau menurut aku enggak sih karena yang dinaikin itu kan gaji ASN aja gitu. Sementara masyarakat di Indonesia ini jujur masih banyak orang-orang tuh yang sulit untuk masuk ke ASN itu gitu. Kayak mungkin ada beberapa orang yang kerjanya di lingkungan swasta gitu atau di lingkungan UMKM. Itu mereka butuh juga kayak bantuan-bantuan memang yang dikhususkan untuk mereka gitu. Tidak hanya sekedar melalui dinas saja tapi memang dari presidennya yang harus turun sebenarnya gitu kan. Kebijakan presiden itu yang ditunggu-tunggu. Kalau ASN tuh udah terjamin kalau menurut aku ya. ASN tuh udah terjamin mereka tuh bakalan aman hidupnya gitu kan. Banyak tunjangan-tunjangannya. Nah, kenapa dinaikin lagi gitu kan? Kan lucu sebenarnya. Harusnya dari Prabowo tuh mikir kayak gaji-gaji guru-guru yang di pelosok, guru-guru swasta yang ngajar di tempat-tempat terpencil. Mereka tuh ada yang digaji 300.000 per bulan. 300.000 per bulan yang 200.000 per bulan. Nah, itu gimana cara mereka hidup? Kan nggak bijaksana sebenarnya, kurang bijaksana. Kalau menurut aku ya itu, harusnya memang pemerataan. Kalau memang mau menaikkan gaji tentu dipikirkan juga guru-guru yang ngajar di swasta gitu. Nggak hanya sekedar apa nama itu PNS aja gitu. Itu kalau kayak gitu, kayak petani, petani itu bukan PNS, itu nggak ada penghasilan mereka naikkan gaji. Otomatis kan anak-anak petani itu banyak yang nggak mau jadi petani. Anak-anak petani, anak-anak apa lagi? Anak-anak pedagang, anak-anak nelayan. Mereka tuh nggak mau menjadi seorang yang profesinya sama dengan orang tuanya. Kalau menurut aku itu udah gagal gitu. Karena bagaimanapun tentu kita memerlukan orang-orang tersebut gitu. Poin-poin penting kehidupan kita tuh berjalan lewat orang itu gitu. Kayak kita makan nasi gitu. Kalau nggak ada petani yang menjadi penanamnya tuh gimana caranya? Nah, itu. Ini kegagalan seorang pengajar sebenarnya salah satunya adalah menjadikan anak seorang petani gak mau lagi megang cangkul, gak mau lagi mereka bertanam, gak mau mereka lagi menjadi petani. Mereka maunya kerja di kantoran aja, menjadi PNS saja. Itu kegagalan seorang pengajar. Karena pekerjaan kita sebagai apa ya warga negara yang baik itu tidak hanya sekedar menjadi PNS aja gitu. Tapi kita juga harus mengisi lini-lini yang ada di bawah itu. Menjadi petani, menjadi nelayan atau menjadi pedagang gitu. Dan Prabowo selaku presiden, Pak Prabowo selaku presiden tentu harus adil. Kan ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah tuh harus adil terhadap rakyatnya, bijaksana dan adil, memperhatikan kebutuhan rakyatnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau menurut aku dengan Perpres nomor 79 bakalan terjadi kekacauan kembali sih kalau aku. Karena itu kesenjangan itu
otomatis yang PNS makin kaya, sementara yang di bawah makin bawah. Harusnya ditinjau kembali gitu. Nah, nggak bisa apa ya, nggak bisa langsung dilaksanakan Perpres itu gitu. Akan terjadi permasalahan-permasalahan dari orang-orang yang bukan PNS. Gitu yang